Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan malam ini kembali kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Baqarah. Dan insyaAllah kita akan membaca ayat 253. Yang ini merupakan pergantian dari juz baru, yaitu juz yang ketiga. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. Itulah para rasul, faddalna ba'dahum ala ba'd. Kami berikan kelebihan sebagian mereka dibandingkan yang lain. Minhum man kallamallah, sebagian di antara rasul diajak bicara langsung oleh Allah. Wa rafa'a ba'dahum darajatin, dan Allah mengangkat sebagian di antara mereka beberapa derajat. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat, dan kami berikan al-bayyinat kepada Isa ibnu Maryam. Wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami kuatkan beliau dengan adanya Ruh Kudus. Walau sya'allahu maqtatala alladhina min ba'dihim, kalau Allah berkehendak, maka orang-orang yang muncul setelah mereka tidak akan saling membunuh, tidak akan berperang. Min ba'di ma ja'athumul bayyinat, setelah datang kepada mereka bukti-bukti kebenaran. Walakin ikhtalafu, namun mereka berbeda pendapat. Faminhum man aman, di antara mereka ada yang beriman. Wa minhum man kafar, dan di antara mereka ada yang kafir. Walau sya'allahu maqtatalu, dan kalau Allah berkehendak mereka tidak akan berperang. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid, namun Allah berbuat sebagaimana yang Dia kehendaki. InsyaAllah kita akan membersamai ayat ini untuk melihat bagian dari tanda kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Allah menciptakan manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah memberikan kelebihan sebagian rasul dibandingkan rasul yang lain. Dan itu teks pertama yang disebutkan dalam ayat. Ini menunjukkan bahwasanya manusia yang dipilih oleh Allah, ada yang dijadikan nabi dan ada yang tidak dijadikan nabi. Dan para nabi itu bertingkat derajatnya. Dari nabi ada yang dijadikan rasul dan ada yang tidak dijadikan rasul. Dan dari sekian rasul ada yang Allah pilih sebagai ulul azmi dan ada yang bukan ulul azmi. Masing-masing diberi oleh Allah kelebihan yang beragam. Ada yang diberi mukjizat dengan aneka warna mukjizat yang banyak. Ada yang diajak bicara langsung, ada yang diberi kitab dan ada yang tidak diberi kitab, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan ini semuanya hibah dari Allah. Ini semuanya adalah pemberian dari Allah. Oleh karena itulah, kenabian dan tingkatan kenabian tidak bisa dicapai dari hasil usaha. Maka Nabi A tidak lebih mulia dibandingkan Nabi B bukan karena usahanya, tapi karena murni pemberian dari Allah. Sebab kenabian itu hibah, dan Allah berikan keutamaan sebagian nabi dibandingkan yang lain, itu juga statusnya murni hibah dari Allah. Karena itulah Allah jadikan manusia sebagai nabi bukan karena prestasi ibadahnya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah menciptakan siapa saja yang Dia kehendaki, wa yakhtar, dan Dia memilih apa saja yang Dia kehendaki. Sehingga sebagian manusia dijadikan nabi atas pilihan Allah, bukan karena prestasi
ibadahnya. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, orang-orang Yahudi telah membaca Taurat dan mereka memahami akan ada nabi terakhir setelah Isa. Dan nabi terakhir itu punya ciri-ciri tertentu dan akan keluar di daerah dengan ciri tertentu. Penjelasan itu sangat detail dalam Taurat. Sampai dikatakan oleh Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anaknya. Sebagai bapa, Anda tentu tahu di mana anak Anda lahir. Kemudian bagaimana ciri-ciri anak Anda, baik ciri fisik, ciri penampilan, bahkan termasuk bagaimana gaya dia ketika beraktivitas dengan yang lain. Orang tua tahu. Orang Yahudi dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi Muhammad SAW sebagaimana layaknya mereka mengenali anaknya. Sehingga sebelum Nabi Muhammad SAW muncul, banyak di antara pendeta Yahudi berharap jadi nabi. Sehingga ada sebagian di antara mereka yang rajin ibadah sampai tidak pernah keluar dari kuilnya. Ada sebagian di antara mereka yang waktunya habis untuk sholat dan puasa. Ada sebagian di antara mereka yang banyak berdoa berharap jadi nabi. Selama Allah tidak tunjuk jadi nabi, selamanya tidak akan jadi nabi. Sebab kenabian itu murni hibah, bukan karena prestasi hamba. Maka tidak ada ceritanya orang jadi nabi karena dia rajin ibadah, orang jadi nabi karena dia rajin puasa, tapi orang jadi nabi ketika dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, di saat Allah Subhanahu wa taala menunjuk Nabi Muhammad SAW jadi nabi, pertanyaannya, apakah beliau pernah dilatih untuk persiapan jadi nabi? Pernah atau tidak? Tidak. Apakah beliau SAW mengetahui kalau beliau calon nabi? Tidak. Sehingga sampai ketika Rasulullah SAW berada di Gua Hira, lalu tiba-tiba datang cahaya terang yang menutupi pintu gua. Dan kemudian beliau dipeluk dari belakang, dirangkul dari belakang. Lalu kemudian yang merangkul ini mengatakan, Iqra. Apa jawab Nabi SAW? Ma ana biqari. Aku enggak bisa baca. Dierat lagi, dipeluk lagi dengan semakin erat. Iqra, baca. Ma ana biqari. Aku enggak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tertanam dalam hati Rasulullah SAW 5 ayat yang sekali dengar beliau hafal. Dan itu dalam kegelapan malam tiba-tiba datang cahaya. Bayangkan kalau Anda yang mengalaminya, kira-kira apa yang terjadi? Pingsan. Kenapa Pak? Di atas sebuah bukit, di kegelapan malam, di dalam sebuah gua, tanpa teman, jauh dari lingkungan. Dan kalau orang lari, mungkin dia bisa lompat dari gunung itu, mati. Tapi Rasulullah SAW mentalnya sudah disiapkan oleh Allah. Dalam situasi itu, beliau dirangkul dari belakang dan mental beliau tetap kuat bertahan. Tapi Nabi SAW seusai peristiwa itu, beliau mengalami apa? Ketakutan yang sangat kuat. Sampai membuat beliau itu gemeteran dan demam. Sehingga cuaca kota Mekah yang anget, tapi Nabi SAW dalam kondisi demam. Kenapa demam? Ketakutan. Orang kalau ketakutan berlebihan, itu bisa sampai sakit, bisa sampai demam. Rasulullah SAW mengalami demam, sehingga beliau ketakutan, pulang menghadap Khadijah, zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Rasulullah SAW diselimuti dalam kondisi beliau demam, bukan karena kedinginan, tapi karena ketakutan. Dalam situasi itu Rasulullah SAW tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan beliau tidak mengerti peristiwa apa yang terjadi pada beliau. Khadijah radhiyallahu anha hanya menenangkan Nabi SAW dengan menyampaikan jasa baik Rasulullah SAW. Ma yuhzikallah
Allah tidak akan menghinakan Anda karena Anda adalah orang yang rajin bersedekah, berbuat baik sama orang lain, orang yang jujur amanah. Mana mungkin Anda akan jadi orang celaka? Dua-duanya enggak ngerti. Kalau setelah itu Muhammad bin Abdullah telah berubah status jadi Muhammad Nabiullah. Baik beliau sendiri dan Khadijah enggak ngerti. Akhirnya berangkatlah mereka berdua kemana? Waraqah bin Naufal. Barulah diberitahu oleh Waraqah. Setelah beliau cerita kejadian yang beliau alami, Waraqah bin Naufal yang beliau paham tentang isi Taurat dan beliau menerjemahkan Taurat dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab. Maka Waraqah mengatakan hadzan namus alladzi unzila ila Musa. Ini adalah an-namus yang dulu pernah turun kepada Musa. An-namus yang dimaksud Jibril. Dalam bahasa Ibrani, an-namus adalah Jibril. Ini Jibril yang dulu pernah turun menemui Musa. Waraqah paham. Dan sekarang beliau sudah berubah jadi nabi. Sampai Waraqah mengatakan, wallahi law kuntu jada'an. Demi Allah, andaikan aku masih muda, aku akan membelamu sebagaimana mereka yang membela Musa. Baik. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai nabi dalam posisi beliau tidak ngerti apapun tentang kenabian. Dan Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa wajadaka dhallan fahada. Allah jumpai kamu dalam kondisi dhallan, enggak ngerti. Orang yang enggak tahu itu orang yang tidak punya pemahaman sama sekali, wadhal fahada, maka dia kasih petunjuk. Sebab lawan dari al-huda adalah ad-dhalal. Lawan dari al-huda ad-dhalal. Wa may yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah jumpai kamu dalam kondisi dhallun, enggak ngerti apapun. Fahada. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma kunta tadri mal kitab walal iman." Dulu kau enggak ngerti apa itu kitab, apa itu iman. Ma kunta tadri, kau dulu enggak ngerti mal kitab walal iman. Apa itu kitab, apa itu iman. Sehingga posisi Nabi Muhammad SAW itu nol, tidak tahu apapun. Allah kasih ilmu kepada beliau mulai dari titik nol. Tidak ada muqaddimah sebelumnya. Untuk memberikan jaminan bahwa Al-Quran yang turun kepada beliau bukan hasil tiruan Muhammad belajar sebelumnya. Tidak. Beliau tidak bisa baca. Beliau juga tidak bisa menulis. Dan beliau hanya bisa bertutur. Bertutur tapi tidak bisa baca. Sebagaimana orang dulu, karena budaya membaca ketika itu masih langka. Sehingga orang pinter dan tidak pinter tidak diukur dari kemampuan baca. Beda dengan zaman sekarang ya. Raiso moco, kesannya apa? Hah? Kalau raiso moco kesannya apa? Orang lulus SD. Beliau bisa bertutur tapi tidak bisa baca. Banyak orang yang bisa bertutur tapi tidak bisa baca. Dan itu masyarakat Arab secara umum. Allah siapkan bahwa Al-Quran yang turun ini adalah kitab yang asli. Kitab yang murni, tidak tercampur dengan aneka kebohongan apapun atau penipuan apapun. Sehingga kemurnian itu dijaga dengan cara nabinya yang diutus, si pembawa kitab suci ini yaitu Nabi Muhammad SAW, dalam keadaan tidak pernah belajar isi Taurat maupun Injil. Lingkungannya ada nggak Pak? Waraqah itu sepupunya Khadijah. Tidak jauh dari Rasulullah SAW, tapi beliau tidak belajar dari Waraqah sebelum beliau jadi nabi. Karena tidak sempat terfikir tentang keberadaan kenabian. Baik, ini menunjukkan bahasanya kenabian itu murni pilihan dari Allah, hibah dari Allah dan bukan karena hasil perjuangan. Dulu orang musyrikin mereka sampai mengusulkan, kenapa yang jadi nabi kok Muhammad? Bukan orang lain. Ini disebutkan di surat Az-Zukhruf ayat 31, 32. Wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Orang musyrikin itu mengatakan, kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan kepada dua manusia mulia yang ada di dua kota besar, yaitu Mekah dan Taif. Jadi orang Quraisy mengusulkan,
Yang jadi nabi kok Muhammad. Sing pantas jadi nabi itu Al-Walid bin Mughirah, bukan Muhammad. Ra pantas Muhammad jadi nabi. Atau yang dari Taif, yang pantas jadi nabi itu Urwah bin Mas'ud. Kok Muhammad jadi nabi? Jadi mereka mengusulkan seharusnya yang jadi nabi itu kalau enggak Al-Walid bin Mughirah, Urwah bin Mas'ud. Tapi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ahum yaksimuna rahmat rabbik?" Mereka punya wewenang apa untuk bagi rahmat Allah? Kok berani-beraninya ngatur Allah sehingga sampai mengusulkan seharusnya yang jadi nabi itu ini, yang jadi nabi itu ini. Sama seperti gaya orang liberal. Kenapa sih Al-Quran diturunkan pakai bahasa Arab? So what? Apa urusanmu? Kok kamu berani-beraninya ngatur? Yang punya kitab siapa? Sehingga ngapain kamu emosi ketika Al-Quran diturunkan pakai bahasa Arab? Yang punya Quran siapa? Allah. Ya terserah Allah yang mau menurunkan. Mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa yang lain, terserah Allah. Tapi kan jadinya ke Arab-Araban. Ya sudah, kamu usul bahasa apa? Ya seharusnya bahasa Jawa. Nanti orang Arab komentar, kok ke Jawa-Jawaan? Ini bukan karena masalah bahasa, karena masalah kamu tidak tunduk kepada isinya. Sehingga yang dikritisi nggak ada yang nyambung. Apa hubungannya? Allah mau pilih Al-Quran pakai bahasa Arab, Taurat pakai bahasa Ibrani, Injil pakai bahasa yang lain, terserah dia. Sebab dia yang berhak untuk menentukan. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah yang paling tahu di mana dia berhak untuk menurunkan kerasulan dan kenabian. Sebab seperti ini murni pemberian dari Allah, hibah dari Allah, bukan karena perjuangan yang dilakukan oleh manusia. Maka kalau membandingkan kondisi Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan para pendeta yang ada ketika itu, terutama yang dari kalangan Yahudi, beliau belum punya persiapan. Dibandingkan pendeta yang mereka sudah ibadah sekian tahun, yang mereka sudah menjalani pertapaan dalam rangka ritual ketaatan selama sekian tahun, Nabi Muhammad SAW belum punya mukaddimah itu. Beliau berdagang, beliau beraktivitas sebagaimana umumnya manusia. Tapi Allah menjaga akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam dengan cara beliau dijauhkan dari tradisi buruk yang isinya kesyirikan dan praktek haram yang dilakukan oleh orang Quraisy. Sehingga beliau tidak pernah memakan hewan yang disembelih untuk selain Allah. Sebagaimana keterangan Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, "Alaysa annahu la ya'kul ma dhubiha 'alan nusub?" Bukankah Nabi SAW tidak pernah makan binatang yang disembelih untuk berhala? Dilindungi oleh Allah. Baik. Selanjutnya, sekian banyak Nabi itu tidak semuanya diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan nama yang disebutkan dalam Al-Quran hanya ada 25. Sisanya disebutkan dalam dalil hadis maupun dalam cerita-cerita yang lain. Berapa jumlahnya, Pak? Dalam sebuah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kam adadur rusul?" Kata beliau, "300 wa bid'ata asyara jumman ghafiran." Sekitar 300 sekian belas orang, banyak sekali. Dalam riwayat yang lain 315 orang. Itu yang jadi rasul. Nabinya ada berapa? 124.000 nabi. Dalam perjalanan panjang manusia dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, ada 124.000 nabi, yang rasul 300 sekian belas. Tapi tidak semuanya diceritakan oleh Allah. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsushum 'alaik. Sebagian kami ceritakan kepadamu dan sebagian tidak kami ceritakan kepadamu. Padahal mereka adalah manusia saleh yang perjuangannya luar biasa. Maka tidak harus yang namanya amal soleh diceritakan kepada yang lain. Banyak perjuangan orang soleh, amalnya besar, perjuangannya besar, tapi tidak Allah ceritakan. Keabadian dalam sejarah tidak membuktikan kalau yang bersangkutan adalah manusia hebat. Walaupun salah satu di antara hadiah yang diberikan oleh Allah kepada para pejuang-pejuang agamanya, Allah abadikan dalam sejarah. Sehingga nama mereka harum
dan dipuji oleh manusia generasi setelahnya, sehingga pahala mereka bertambah melalui doa-doa orang setelahnya. Sebagaimana anugerah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim, wa ja'alnahu kalimatan baqiyatan fi akhirih, dan kami jadikan Ibrahim ini sebagai kalimat yang bertahan. Dan salah satu di antara tafsirnya adalah Allah berikan Nabi Ibrahim nama yang baik di seluruh umat manusia, sehingga mereka semuanya memuji Ibrahim, baik dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani, termasuk di tengah kaum muslimin. Nama baik Ibrahim diterima oleh mereka semuanya. Di saat itulah mereka mendoakan Ibrahim. Bahkan sampai kita diperintahkan untuk membaca salawat dalam bentuk salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Karena pujian untuk Ibrahim itu berlaku bagi semua penganut ajaran agama samawi. Baik. Lalu dari sekian banyak itu, ada yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang diberi kerasulan, dijadikan rasul, dan ada yang hanya sebagai nabi. Ibnu Katsir mengatakan, yukhbiru ta'ala annahu faddala ba'dar rusul ala ba'din. Allah taala menyampaikan bahwa Allah memberikan kelebihan sebagian rasul dibandingkan yang lain. Di surat Al-Isra ayat 55 Allah taala berfirman, walaqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'din wa ataina Dawuda zabura. Sungguh kami telah lebihkan sebagian nabi dibandingkan yang lain, dan kami berikan kitab Zabur kepada Daud. Dan di ayat ini Allah taala mengatakan, tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Itulah para rasul yang kami berikan kelebihan sebagian mereka melebihi yang lain. Minhum man kallamallah. Sebagian di antara mereka ada yang diajak bicara langsung oleh Allah. Ada 3 rasul yang disebutkan dalam nas dalil yang diajak bicara langsung oleh Allah. Sebutkan siapa saja. Nabi Musa, Nabi Muhammad, satu lagi, Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Saat sahabat tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "A'adamu nabiyyun wa man hu?" Apakah Adam itu seorang nabi? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, huwa nabiyyun mukallam." Iya, Nabi Adam adalah seorang nabi mukallam, dan beliau diajak bicara langsung oleh Allah. Dan itu satu kelebihan. Ya? Lupa, kita kan diajak bicara langsung oleh Allah. Maksudnya gimana? Katanya Al-Quran firman Allah. Al-Quran adalah firman Allah. Berarti kita diajak bicara langsung oleh Allah. Kau terima Al-Quran dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk teks yang terbaca. Diajak bicara langsung oleh Allah, mendengar suara Allah langsung. Mendengar suara Allah langsung. Seperti siapa? Musa alaihissalam. Sehingga Musa bisa mendengar suara Allah langsung. Dan itu kelebihan yang Allah berikan kepada Musa. Sementara nabi yang lain, mereka mendengar firman Allah melalui Jibril. Mereka mendengar firman Allah melalui malaikat. Allah berfirman seperti ini. Dan beda antara mendengar langsung suara Allah dengan mendapatkan firman Allah tapi melalui perantara malaikat atau kitab yang diturunkan. Itu beda. Nah, yang dimaksud dengan minhum man kallamallah, di antara mereka ada yang diajak bicara langsung oleh Allah adalah dia mendengar langsung suara Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abu Dzar, wa rafa'a ba'dahum darajatin, dan sebagian kami mengangkat derajat mereka. Seperti yang disebutkan dalam hadis Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para nabi di langit bihasabi tafawuti manazilihim, sesuai dengan tingkatan-tingkatan mereka indallahi azza wa jalla di sisi Allah. Ada yang di langit pertama, ada yang di langit kedua, sampai langit ketujuh. Dan di langit-langit itu, di semua langit itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketemu
para nabi. Beliau ketemu Nabi Ibrahim, beliau ketemu Musa, beliau ketemu Harun, beliau ketemu Isa bersama Nabi Yahya, beliau ketemu Nabi Idris dan seterusnya. Wa minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan Allah angkat mereka beberapa derajat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan Nabi Musa alaihissalam diberi oleh Allah Ta'ala kelebihan berupa diajak bicara langsung di dunia dalam posisi sadar. Di dunia dalam posisi sadar. Sementara Nabi Muhammad SAW diajak bicara langsung oleh Allah di Sidratul Muntaha. Di posisi Jibril sudah mentok, tidak bisa naik. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik sendiri. Lalu beliau diajak bicara langsung oleh Allah untuk menerima wahyu salat 5 waktu. Baik. Sehingga bedanya apa antara Musa kalimullah dengan Nabi Muhammad SAW? Beda posisi. Musa diajak bicara langsung oleh Allah di atas bukit. Sedangkan Nabi Muhammad SAW diajak bicara langsung oleh Allah di atas 7 langit. Tapi dua-duanya diajak bicara langsung oleh Allah. Nah, di saat Musa mendengar suara Allah, beliau ingin meminta yang lebih. Beliau ingin minta lebih. Karena biar tambah yakin, maka beliau ingin minta melihat wajah Allah. Disinilah para ulama membandingkan antara Musa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Perbandingan dari sisi bagaimana kondisi Nabi Muhammad SAW. Dan ini untuk semakin memuji Nabi Muhammad SAW, bukan dalam rangka merendahkan Musa. Saat Nabi Muhammad SAW berada di Sidratul Muntaha, Allah mengatakan tentang beliau, ma zaghal basaru wa ma tagha. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Adabnya Nabi Muhammad SAW ketika di Sidratul Muntaha, ma zaghal basar. Pandangan mata beliau itu tidak serong. Zagha artinya menyimpang, zaig. Tidak tolah-toleh beliau. Wa ma tagha, dan tidak melampaui batas. Sehingga beliau ketika di Sidratul Muntaha, enggak seperti kita kalau pas masuk pertama ke rumah orang tapi penuh dengan aneka ornamen dan hiasan. Wah, gini Pak ya. Masya Allah. Langsung gini itu puteri semua. Betul Pak? Rasulullah SAW tidak seperti itu. Dipuji oleh Allah, ma zaghal basaru wa ma tagha. Nabi Muhammad SAW, pandangan arah beliau tidak muteri, lihat apa yang bisa dilihat. Wa ma tagha, dan tidak melampaui batas. Sehingga beliau tidak ngelongok, di balik sana ada apa, tidak. Beliau nunduk. Dan beliau tidak minta yang lebih. Sehingga beliau tidak minta melihat Allah di atas langit yang ketujuh. Nabi Musa alaihissalam minta melihat Allah. Di sinilah bedanya Rasulullah SAW dengan Musa. Sabarnya Nabi Muhammad SAW lebih tinggi. Bukan dalam rangka menghinakan Musa, tapi untuk menunjukkan kelebihan Nabi Muhammad SAW. Musa alaihissalam memohon untuk melihat Allah. Rabbi arini andur ilaik. Ya Allah, tunjukkan kepadaku agar aku bisa melihatmu. Qala lan tarani, walakin indur ilal jabal. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Allah mengatakan, kau tidak akan bisa melihatku. Tapi lihatlah ke arah gunung. Kalau gunung ini tetap berada pada posisinya, dia tidak berubah, fasawfa tarani, maka kau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada gunung, gunung itu meledak. Musa melihat gunung tidak kuat. Wa kharra Musa sa'iqa, Musa tersungkur jatuh. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kesempatan kenikmatan puncak di surga untuk bisa dinikmati di dunia. Walaupun yang minta adalah seorang nabi. Karena puncak kenikmatan hamba adalah pada saat dia bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah janjikan dalam Al-Qur'an,
lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi siapa yang berbuat baik maka dia akan mendapatkan surga wa ziyadah, dan dia mendapatkan tambahannya. Ziyadah yang dimaksud adalah melihat wajah yang selama ini memberi rizki kita, membimbing kita, menciptakan kita, yang kita sujud kepadanya, kita beribadah kepadanya. Yang kau sembah bukan zat yang fiktif. Yang kau sembah adalah zat yang maha indah. Sehingga pada saat penduduk surga melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim. Belum pernah mereka diberi kenikmatan yang lebih mereka cintai melebihi kenikmatan berupa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar bisa melihat wajahnya. Dalam doa beliau, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillah. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami untuk bisa menikmati suasana melihat wajahmu dan rindu kepada pertemuan denganmu. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah keterangan berikutnya akan kita baca setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi ada yang bentuknya kelebihan berupa derajat. Ulul azmi lebih tinggi dibandingkan rasul yang bukan ulul azmi. Para rasul lebih tinggi dibandingkan para nabi. Ini sisi kelebihan derajat. Dan yang kedua adalah kelebihan berupa karunia tambahan. Seperti ada yang diberi kitab, ada yang tidak diberi kitab. Ada yang diberi suhuf dan ada yang tidak diberi suhuf. Ada yang diajak bicara, ada yang ditinggikan derajatnya di langit, dan seterusnya. Sehingga keberadaan para nabi dengan aneka tingkatan tadi adalah hal realita yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga dialami oleh mereka. Namun di sini ada sebuah riwayat, hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, istabba rajulun minal muslimina wa rajulun minal yahud. Faqala al-yahudi fi qasamin yaqsimuhu, la wallahi walladhi istafa Musa 'alal alamin. Ada dua orang yang sedang berantem, Muslim dan Yahudi. Nah, ketika berantem, Yahudi ini bersumpah. Saat dia bersumpah, dia mengatakan, demi Allah yang telah memilih Musa lebih unggul dibandingkan seluruh alam. Farafa'al muslimu yadahu falatama biha wajhal yahudi. Langsung ditempeleng sama Muslim tadi. Muslim ini emosi mendengar sumpahnya si Yahudi ini langsung ditampar sama si Muslim. Faqala ay khabith wa ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu Muslim mengatakan, wahai makhluk terkutuk, wahai makhluk yang terhina, Allah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi yang lain. Faja'al Yahudi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fashtaka 'alal muslim. Maka si Yahudi ini melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan perbuatan orang Muslim ini, sahabat ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tufaddiluni 'alal anbiya. Jangan kau unggulkan aku dibandingkan para nabi yang lain. Fa innan nasa yus'akuna yaumal qiyamah fa akunu awwala man yafiqa. Karena pada saat semua manusia dimatikan di hari kiamat, akulah yang pertama kali sadar, aku yang pertama kali bangun. Fa ajidu Musa batishan biqaimatil arsy. Tapi aku lihat Musa sudah bergantungan di tiang arsy. Loh, kok Musa sudah ada? Pada waktu Nabi SAW bangun, beliau melihat Musa sudah merangkul tiangnya arsy. Fala adri afaqa qabli am juzia bisaqatit tur. Saya enggak tahu apakah Musa itu bangun sebelum aku, ataukah beliau hanya mengalami kematian sekali dan tidak mengalami kematian yang kedua setelah ditiup sangkakala yang kedua? Karena beliau sudah pernah mengalami kematian waktu di Tur, pada saat beliau minta melihat Allah tadi. Fala tufaddiluni 'alal anbiya. Maka janganlah engkau mengunggulkan aku dibandingkan para nabi. Nah, muncul kemudian muskilah. Ada sedikit diskusi yang dilakukan oleh para ulama. Ada sebuah tesis yang judulnya Mushkilatul Ahadits alal Quran, kalau enggak salah ya. Beberapa hadis yang al-ahadits al-mushkilah, beberapa hadis yang memicu diskusi, memicu perdebatan karena dia seperti bertentangan dengan Al-Quran. Itu dikumpulkan jadi satu tesis. Dan yang nulis jurusan ilmu Quran. Tapi beliau kumpulkan beberapa hadis yang dianggap gesekan atau dianggap tidak sinkron dengan teks Al-Quran. Salah satunya ini. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan, jangan kalian unggulkan aku dibandingkan para nabi. Padahal beliau adalah nabi yang terbaik. Tapi kenapa beliau melarang untuk mengunggulkan beliau dibandingkan para nabi? Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat ketika mau mengkompromikan antara hadis ini dengan ayat tadi. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan ada 5 pendapat.
Pendapat yang pertama adalah Nabi SAW melarang itu sebelum beliau tahu kalau para nabi itu bertingkat. Sehingga beliau melarang para sahabat, jangan kau unggulkan aku dibandingkan para nabi yang lain. Sebelum beliau tahu kalau nabi itu derajatnya bertingkat. Dan ini kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa fi hadza nadhar. Dan ini pendapat yang lebih lemah, yang layak untuk ditinjau ulang. Atsani, yang kedua, anna hadza qalahu min babil hadmi wat tawadhu. Nabi SAW menyampaikan ini sebagai ungkapan tawadhu. Sehingga karena perasaan tawadhu, beliau tidak ingin lebih diunggulkan dibandingkan nabi yang lain. Ats-tsalits, pendapat yang ketiga, anna hadza nahyun 'anit tafdil fi mithli hadzal hal. Bahwa Nabi SAW melarang beliau diunggulkan dibandingkan nabi yang lain kalau kondisinya lagi berantem seperti ini. Karena itu sampai mengarah kepada penghinaan kepada nabi yang lain. Allati tahakamu fiha inda takhasum wat tasyajur. Di mana orang mengunggulkan para nabi ketika mereka sedang sengketa. Nah, ini akan bisa memicu apa? Munculnya efek menghina nabi yang lain. Ar-rabi', yang keempat, la tufaddilu bimujarradil ara' wal asabiyah. Maksudnya beliau melarang adalah jangan kau unggulkan aku karena latar belakang fanatisme. Sehingga kau unggulkan aku karena kau berhadapan dengan Yahudi. Lalu muncul fanatisme kamu. Kemudian dibenturkan dengan Musa. Ini tidak benar. Al-khamis, yang kelima, laisa maqamut tafdil ilaikum wa innama huwa ilallah. Yang berhak untuk mengatakan ini lebih unggul dibandingkan yang lain itu bukan kalian, tapi Allah. Kau tidak punya hak, tidak punya wewenang untuk saling mengunggulkan. Namun Allah yang berwenang. Wa alaikumul inqiyad wat taslim. Kau cukup menerima apa saja, apa adanya saja, wal imanu bihi, dan mengimaninya. Dan wallahu alam, dari sekian pendapat ini ada prinsip yang itu disepakati. Pertama, bahwa kita menerima dan mengimani keberadaan para nabi itu bertingkat. Dan itu teks Al-Quran. Sebagaimana ayat yang tadi kita baca, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Dan di ayat yang lain Allah mengatakan, walaqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'din. Sungguh kami telah mengunggulkan sebagian nabi melebihi yang lain. Ini teks Quran yang kita imani. Yang kedua, kita tidak boleh membandingkan yang itu memberikan dampak buruk, menghinakan nabi yang lain atau merendahkan nabi yang lain. Karena kita punya prinsip la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan siapapun di antara rasulnya. Sehingga semuanya manusia mulia, manusia pilihan Allah. Namun salah satu lebih unggul dibandingkan yang lain. Sehingga tidak boleh ketika membandingkan itu sampai mengarah kepada apa? Menghina dan merendahkan yang lain. Ada? Kemudian yang ketiga, tidak boleh membandingkan itu sampai menimbulkan asobiyah, sampai menimbulkan fanatisme. Sehingga misalnya ada orang yang senang dengan nabi tertentu. Oh, kamu bukan bolo, bukan friend dengan saya. Yang friend dengan saya apabila dia senang dengan nabi ini. Fanatisme seperti ini kegagalan Yahudi dalam memahami iman kepada para malaikat. Sehingga sampai mereka benci Jibril karena pro dengan Mikail. Hal yang sama terjadi di kalangan para tulab. Senang dengan Ustadz A dibandingkan dengan Ustadz B. Akhirnya dibenturkan. Dua-duanya asatidzah yang kita hormati karena punya keilmuan. Tapi caramu seperti ini kemudian dibentur-benturkan, seperti diadu komentarnya di YouTube, potong sebagian, dibenturkan. Kalau antara Ahlussunnah dengan selain Ahlussunnah mungkin masih ringan. Ini sesama asatidzah Ahlussunnah, kadang tabrakkan ini dengan ini. Sampai saya
pernah dikasih buku, bukunya tipis. Buku tipis dan kecil, udah tipis kecil. Kumpulan aneka pendapat yang berseberangan. Judulnya SMS. Salafi melawan Salafi. Dagelan. Kenapa enggak Imam Ahmad melawan Imam Malik, Imam Syafi'i melawan Imam Abu Hanifah? Kan beda pendapat. Kalau mau seperti itu. Dia cuman menampilkan ini fatwa Syekh ini beda dengan fatwa Syekh ini, fatwa ini la haula wala quwata illa billah. Bodohnya kebablasan. Ya kamu lihat Imam A melawan Imam B kalau begitu. Imam Syafi'i tidak sependapat dengan Imam Malik, Imam Malik tidak sependapat dengan Abu Hanifah, Imam Ahmad tidak sependapat dengan Imam Abu Hanifah dan seterusnya. Cuman karena orang ini terlalu emosional sehingga sampai dia jadi buku itu, Pak. Dan buku itu dijual. Saya pernah dikasih orang ini, lihat. Ini apa-apaan nih? Dagelan. Baik. Dan ini karena masalah ta'assub, asabiyah. Dan teman-teman tulab kadang sengaja seperti itu. Ya mohon maaf. Ketegangan ini belum berakhir karena masih ada virus-virus fanatisme yang belum hilang. Sehingga membuat mereka ketika merasa lebih unggul dengan ustaz tertentu sampai pada tingkatan merendahkan yang lain. Kesalahan besar. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.